Fatahaffat, maka hati-hatilah, menjagalah kalian. Fatahaffat, maka menjagalah kalian minal kalamil qabih, dari perkataan yang jelek. Minal kalamil qabih, dari perkataan yang jelek. Minal kalamil qabih, dari perkataan yang jelek. Kata si Yusuf bin Ismail An-Nabhani, fatahaffat, maka menjagalah kalian. Jangan sembarangan kalian mengafirkan orang. Minal kalamil qabih, dari perkataan yang jelek. Hati-hati perkataan yang jelek. Kalau kita mengafirkan orang, maka kembalinya kafir tersebut kepada kita sendiri. Kalau kita mengafirkan seseorang dikarenakan tidak puasa, umpama, sementara dia orang muslim, atau kita mengafirkan seorang pelacur di daerah Islam, umpama, naudzubillah, atau mengkafirkan kepada orang yang tidak sholat, mengkafirkan kepada orang yang tidak ngaji-ngaji, tapi dalam Islam, maka orang yang mengkafirkan orang Islam yang maksiat, walaupun dia maksiat, tetap kafirnya kembali kepada dirinya sendiri. Nah, kewajiban kita tuh berkata baik. Ayo kita ngaji, ayo kita sholat, ayo kita puasa. Masalah dia tidak puasa, masalah dia melakukan dosa, itu bukan urusan kita. Urusan kita itu menyampaikan, melarang, kalau menjaga, mendoakan, bukan untuk mencela atau mengkafirkan seperti itu. Bahwa adapun perkataan yang jelek, ayan syibah, yaitu menisbatkan sifatan madmumatan, pada satu sifat yang jelek, liakhika, kepada saudara kalian al-mu'mini, yang mukmin. Wa in kana fihi, walaupun sifat tersebut ada pada saudara sampean. Wa adapun kalamil qabih, perkataan yang jelek tersebut, ayan subah, yaitu menisbatkan sifatan madmudmatan, menisbatkan kepada satu sifat yang jelek, yang tercela, di akhika, pada saudara sampean, minal kalami, dari perkat, di akhika, pada saudara sampean al-mukmin, yang mukmin. Wa in kana fihi, walaupun sifat tersebut dia terdapat pada saudara sampean, walaupun itu pencuri, memang betul pencuri, walaupun sumama itu memang asli menselot, ya udah jangan kafirkan. Walaupun itu memang nyata narkoba, jangan kafirkan. Karena itu saudara kita yang wajib kita nasihatin, yang wajib kita doain. Nggak boleh kita mengkafirkan. Walaupun hal itu memang nyata kelakuannya seperti yang kita katakan, nggak boleh mengkafirkan. La fi huduhi, tidak dalam hadirnya saudara, wala fi ghaibatihi, juga tidak boleh kita mengatakan dalam samarnya saudara kita. Baik ada dengan orang itu, baik tidak ada dirasani, istilahnya nggak boleh. Itu kafir, itu yang ada di rumahnya itu fulan bin fulan, nggak boleh. Walaupun pekerjaan tersebut memang maksiat. Ataupun hadir di depan kita, ada maksudnya, kamu kafir, kamu kafir, kamu nih, umpama kamu lakukan maksiat ini itu, nggak boleh kita mengafirkan orang. Karena bagaimanapun dosanya bukan kembali kita, tapi kepada si pelaku dosa itu sendiri. Bingungnya itu juga sendiri, kan begitu. Nerakanya itu mereka sendiri yang nanggung. Cuman kita mempunyai kewajiban sesama muslim, nasihati juga lah, doakan. Bukan untuk mengkafirkan, bukan. Fa innaka, maka sungguhnya sampean, idza wajah tahu, apabila menghadapi sampean, idza wajah tahu, apabila menghadapi sampean kepada saudara tersebut, bidzalika, dengan satu sifat, pokok ayar tahu, maka telah mencela sampean kepada saudara sampean. Idza fa innaka, maka sungguhnya sampean, idza wajah tahu, apabila menghadapkan sampean kepada saudara, bidzalika, dengan satu sifat, pokok ayar tahu, maka telah mencela sampai kepada saudara sampean. Jangan. Itu sama dengan kita mencela, itu namanya mengejek, berarti dosa. Oh, mentang-mentang Zaid umpama pencuri, kamu tuh kafir, kamu mencuri, kafir kamu, nggak boleh. Itu namanya mencela itu. Selain dia kafir sendiri, juga
mencela. Fama ta'man maka tidak aman sampean min afiyahu dari menyelamatkan sampean fama ta'man maka fama ta'man maka tak aman, fama ta'man maka tidak mengamankan sampean, fama ta'man min afiyahu dari menyelamatkan sampean kepada saudara, min afiyahu fama ta'man maka tidak aman, min afiyahu dari menyelamatkan kepada saudara sampean Allah pasrah Allah mentil kasifati dari hal itu sifat dari sifat itu. Fama ta'man maka tak aman min afiyahu dari menyelamatkan kepada saudara Allah pasti itu Allah sopo Allah mentil kasifati dari sifat itu. Jadi si umpama pencuri saudara kita Islam muslimnya berarti sampai bukan untuk mengamankan. Umpama saudara kita narkoba atau suka main sholat ataupun melakukan maksiat yang lain, bukan untuk menyelamatkan sampai dari bukan dari siksanya Allah, dari murkanya Allah, tapi sama dengan sampai itu menjerumuskan diri sampai sendiri juga kepada saudaranya. Nggak boleh, nggak boleh. Ayo kita selamatkan dari siksa Allah. Dan juga kita jangan kita merasa suci, jangan. Kita tuh orang-orang pendosa. Walaupun andai kata kalian itu sholat, teman sampai tidak sholat, jangan kalian mengatakan bahwa itu kafir, jangan. Ya tetap ajak sholat, jangan pernah kita merasa suci, jangan. Ya kan bisa jadi rasanya Allah besok dia bertobat, kamu yang melakukan hal itu. Wayabtarika biha, dan mencoba Allah dengan sampean biar dengan sifat. Bisa jadi teman kamu, saudara sampean yang mencuri itu ujian juga buat kamu. Apakah kamu akan mencela? Apakah kamu akan mengerasani? Apakah kamu akan memusuhinya? Itu ujian juga. Wayabtarika, dan juga mencoba Allah, menguji Allah kepada sampean biar dengan sifat. Ya. Ada tetangga tetangganya nyakitin terus, udah jangan celah, jangan kafirkan. Itu bisa jadi ujian. Waqat warada, telah datang hadis, waqat warada telah datang hadis. Apakah sabdanya Rasulullah, la tudhiri syamatata bi akhika fa yu'afiyahu Allah wa yabtaliyaka. La tudhir, janganlah kamu menjelaskan asyamatata jangan menjelaskan kamu atau menampakkan kamu. La tudhir, janganlah menampakkan kamu asyamatata, kebahagiaan atas maksiat. Asyamatata, kebahagiaan atas maksiat bi akhika, dengan saudara kamu. Dikarenakan itu jangan. Dikarenakan Zaid umpama melakukan maksiat, terjerumus dosa, lalu kamu bahagia, jangan. Apabila kamu bahagia dengan saudara kamu yang terjerumus ke dosa, fa yu'afiyahullah, maka meselamatkan, fa yu'afiyahu, maka menyelamatkan kepada saudara Allah, yaitu siapa Allah. Dan wayabtariyakah, dan muji Allah kepada sampean. Fa yu'afiyahullah, maka menyelamatkan kepada saudara Allah, yaitu siapa Allah, sopo Allah, wa yabtaliyaka, dan menguji Allah kepada sampean. Jangan umpama ada Zaid melakukan maksiat, entah mencuri, entah narkoba, entah main slot, entah berzina, entah tidak sholat, entah umpama tidak puasa, jangan kamu menampakkan kamu gembira. Bisa jadi dia besok sholat, kamu lalu yang tidak sholat. Bisa jadi dia puasa, lalu kamu yang tidak puasa. Bisa jadi dia seorang pelacur, berhenti dari lacurnya, kamu yang jadi pelacur. Nah ini maksudnya. Kehidupan itu rahasia Allah semua. Kehidupan itu rahasia Allah. Rahasia Allah. Oh, mentang-mentang kamu kaya, meremehkan yang miskin, bisa jadi besok kamu sendiri
miskin, orang yang kamu remehkan yang miskin jadi kaya. Itu yang kamu pandang dengan mata sebelah, ternyata mata kamu tuh terbuka, terbelalak, saking herannya. Makanya kita selalu minta taufik hidayah dari Allah. Kita nasihatin saudara-saudara kita nasihatin saudara-saudara kita. Jangan pernah kita membenci, tapi nasihatin. Terus setelah itu kita doakan, semoga kita sendiri dapat taufik hidayah, orang muslim, saudara kita, tangga kita. Karena bagaimanapun yang maksiat dan tidak maksiat tidak lepas itu ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ibadah apakah merasa suci dia sehingga dia memandang orang dengan rendah ataupun mata sebelah, atau dan yang maksiat sendiri itu juga ujian. Selain dia diuji oleh Allah dengan dosa dan kebingungan, apakah dia akan membenci kepada orang-orang yang ibadah? Ujian semua itu. Yang kaya ujian, yang miskin ujian, yang ganteng ujian, yang jelek ujian, yang maksiat ujian, yang ibadah juga ujian. Makanya hati-hati. Karena banyak yang kita temui. Dulu dia kaya, setelah itu miskin. Yang miskin jadi kaya. Dulu itu tidak mulia, sekarang jadi mulia, dan lain sebagainya. Yang dulu dia dipandang orang, bahkan tidak dihiraukan orang, sekarang dihiraukan orang. Ingat, di saat Allah sudah mau memberi mahkota kepada seorang dengan bentuk kemuliaan, tidak ada satupun seorang di muka bumi yang bisa menghalangi Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, di saat mau dicabut kekuasaannya, mau dicabut kemuliaannya, mau dicabut mahkota yang Allah berikan, tidak ada satupun manusia yang bisa menghalanginya. Tu'izzu man tasha' wa tudillu man tasha'. Dialah Allah yang membuat makhluknya mulia yang telah dikehendakinya. Dialah Allah yang bisa menghinakan hambanya sesuai yang dikehendakinya. Allahumma sholli ala sayyidina maulana Muhammad. Sekarang kamu miskin, besok dosa, 1 tahun 2 tahun kaya sama. Sekarang kamu punya utang, besok bisa nggak punya utang. Sekarang kamu susah, besok bahagia bisa. Karena putaran kipas, bolak-baliknya tangan kita lebih cepat dari perubahan kalau Allah sudah menghendaki. Kata-kata kun fayakun itu terlalu lama dibandingkan dengan kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Kata-kata kun fayakun itu terlalu lama dibandingkan dengan kecepatan pertolongan Allah ataupun dengan Allah menghempaskan hambanya. Makanya kita selalu merengek kepada Allah, kita selalu minta pertolongan kepada Allah dari hidup kita sampai mati kita, dari anak kita, keturunan kita, anak istri kita, suami kita, teman-teman kita, terus kita minta taufik hidayah kepada Allah. Makanya hidup tersebut jangan mentok dengan sesuatu makhluk, tapi tujuan kita yaitu Allah Subhanahu Allah. Jangan pernah besar kepala kita. Jangan pernah kita tuh angkuh dikarenakan sesuatu. Jangan kita sombong dikarenakan sesuatu orang lain tidak punya. Jangan. Semuanya yang ada dan tidak ada semata-mata dari Allah dan tidak lepas ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Wa in kana apabila ada saudara tersebut ghaiban itu jauh, ghaibatan bahwa maka adapun orang tersebut ghaibatun yaitu dinamakan ngerasanin, ghibatun yaitu merupakan ghibah. Apabila yang kita rasani itu jauh, itu ghibah namanya, rasanin, ngerasanin itu bahasa Arabnya ghibah. Wa in kana ghaiban bahwa ghibatun. Apabila yang kita rasanya tersebut, umpama kita rasain atau kita bagian bentuk saudara kita yang melakukan maksiat, ghaiban itu jauh, bahwa ada pun hal itu orang yang berbicara, orang yang ngerasain, orang yang bahagia dengan bentuk saudaranya yang bermaksiat, ghibatun itu merupakan ngerasain. Naudzubillah, ada Zaid di rumahnya lagi tidur atau jauh, tidak ada di depan kita ngerasa itu Zaid itu mencuri, itu Zaid itu tidak sholat, itu namanya ghibah, rasanan.
itu dosa. Itu kalau jauh. Tapi kalau dekat, waqad itu. Nah, terus waqad nahakallahu 'anil ghibati. Kalau seumpama ini kalau cocok itu namanya ghibah. Kalau tidak cocok, zaidnya tidak mencuri. Lalu kita katakan mencuri, itu buhtan itu, buhtan dusta. Itu. Kalau cocok, itu ghibah atau ngerasain. Walaupun memang betul Zaid mencuri, kita ngerasain dari sini Zaid itu mencuri, tidak ginti Ustaz, itu ghibah, tetap dosa. Dinamakan ngerasain. Kalau tidak Zaidnya tidak mencuri, lalu kita ngerasain dari sini mencuri, dikatakan mencuri, itu bukan bahasa ghibah, tapi buhtan. Buhtan apa? Dusta. Ya sama-sama dosa. Ghibah dosa, buhtan dosa. Ngerasain itu dosa. Dusta juga dosa. Cuman bahasa Arabnya, kalau betul itu namanya ghibah, kalau tidak betul itu namanya buhtan ataupun dusta bin kendeg. Waqad nahaka Allah 'anil ghibati, telah mencegah kepada sampian Allah, yaitu Allah, ghibati, dari ngerasain. Enggak boleh kita ngerasain. Kalau mau ngerasain yang baik-baik. Oh, aneh itu bagus ya Jumal itu. Oh, tiap ngaji itu bawa alas terus itu. Kalau setelah dibawa keladi itu untuk Ustaz. Enggak tahu malam ini bawa apa enggak ini? Itu bukan, itu bagus ngerasainnya. Itu Juman itu alhamdulillah yang ngaji terus, itu dulu tidak ngaji itu. Alhamdulillah sekarang oleh Allah insaf anak itu udah pakai jaketnya bagus lagi itu. Umpama pakai jas itu bagus. Allah. Oh, seumpama sampai ngerasain yang bagus. Dulu tuh Ustaz Rijat tuh suka tidur tuh di pondok. Setelah tugas di Singkawang nggak tidur dari ibadah terus. Kalau obat tedung ngetok membuang ada ki apa ini kabeh bos kali. Ben guru tugasnya dari Johor ya. Orang ingat ya, orang tugas itu orang yang susah, yang harus dia bertapa, karena dia pasti pulang. Di saat tugas, iya sekarang dia, kalau nanti sudah pulang, makanya di Indonesia itu di tugas dari Polri itu susah saya. Saya nggak ngaruh santri itu mau berdiri atau tidak, mau bolak-balik saudara saya, oleh saya marahin, karena saya sadar bahwa yang saya akan pulang. Sebagaimana mestinya sekarang saya sadar bahwa saya akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya semuanya kecil bagi saya, ringan pada saya. Dulu itu susah saya, nggak ngaruh saya. Mau dipuji kalau santri dulu di waktu saya tugas, mau dibolak-balik kayak tangan saya, nggak ngaruh itu saya. Karena sudah mikir, saya itu anak orang tani, saya itu anak orang tidak punya, saya itu harus pulang. Kalau pulang, ya kalau sekarang saya dipanggil Ustaz, kata saya dalam hati saya di pondok tugas, kalau pulang siapa? Nah gitu saya orangnya. Tidak, makanya tapa, dan tidur di bawah terus susah. Kan pesta ini semuanya akan berakhir. Tidak ada dunia ini yang tidak berakhir, semuanya berakhir. Yang mondok pasti berakhir. Kita hidup pasti berakhir dengan kematian. Yang tugas nggak mungkin selamanya tugas, yang ngajar nggak mungkin selamanya tuh ngajar. Enggak, semuanya namanya di dunia bidayatun wa nihayatun, ada permulaan, ada berakhirnya. Semua pesta akan berakhir. Jumal yang jualan di Singkawang nggak mungkin jualan terus, walaupun dia nikah dengan orang Singkawang 4, mungkin suatu saat dia tidak jualan lagi, entah mati kah, entah tidak disewakan lagi kah warung oleh orang tempatnya dan lain sebagainya. Makanya kita harus tahu bahwa semuanya akan berakhir. Allahu wa'in fa'innaka, maka sungguhnya sampian tidak dakar tahu apabila menyebut sampian kepada saudara sampian diambil dengan satu perkara, bahwa adapun saudara di dalam perkara mimma, dari suatu perkara yasuhu, yang membuat jelek
yang membuat jelek perkara kepada saudara kita yang muslim. Lau qabil tahu apabila menerima sampean kepada perkara bi dengan saudara. Lau qabil tahu andai kata menerima sampean kepada perkara bi dengan saudara. Faqad tahu maka telah ngerasain sampean. Faqad tahu maka telah ngerasain sampean kepada saudara. Wa inna sabta apabila mengintisabkan sampan ilahi kepada saudaranya qabi dari perkara yang jelek, malaisa fihi ma perkara laisa yang tidak ada perkara film dalam saudara. Minal qabihi ma qabi dari perkara yang jelek, ma perkara laisa yang tidak ada fi dalam saudara. Fadzalikal butan maka hal itu al-buhtan yaitu dinamakan berdusta atau membuat-buat, mengada-ngada. Buhtan itu mengada-ngada. Oh, seumpama ada Zaid tidak mencuri, lalu saya bilang sama Faiz itu mencuri, itu Faiz itu merampok, sedangkan Zaidnya tidak, itu namanya buhtan, mengada-ngada, ya dosa semua. Wala budda an tajniya thamarata gharsika illa ya'fallahu bi'irḍa'il khasbi. Wala budda dan tidak boleh tidak antajtaniya wala budda dan tidak boleh tidak antajniya yaitu antajniya yaitu menyemai komolong thamarata gharsika buahnya tanaman sampian sholat sambil akan menyemai memetik dari hasil sholat sampian, itu maksudnya. Oh Bang Jumal umpama kasih apa tuh keladi, itu akan menyemai dari keladinya nanti di akhirat. Di dunia menyemai diganti pahala, diganti uang oleh Allah, rezeki di akhirat oleh Allah diganti pahala, diganti bidadari, diganti surga, itu namanya menyemai. Makanya nanti kalau ini tidak bawa keladi suruh pulang ke tokonya lagi. Allahumma sholli ala Muhammad. Saya kalau makan keladi itu ingat sama Shona. Enggak mesti banyak saya. Satu keladi aja ingat saya. Ingat. Kok bisa begitu Ustaz? Soal garis itu kata abdi dalamnya itu ya nggak tahu kalau sekarang. Dulu tiap pagi itu makan keladi. Nah, itu pernah berturut-turut sering gitu. Jadi di situ aja. Udah saya tidak bisa ngikuti jejak beliau, paling tidak makan keladinya. Makanya kalau Bang Juman nanti nggak bawa keladi, suruh pulang, nah ya bawa, suruh pulang ke tokonya, suruh ambil keladi walaupun satu. Allah akan menggantikan dia nanti keladi 10 paling dikit. Fayaudu illa kecuali ayyafullah, itu mengampuni. Jadi kalau kita nyakitin orang, ya hasilnya kita akan menyemai. Bisa jadi dunia kita disakitin oleh orang dan mati kita dapat dosa. Itu maksudnya. Illa kecuali ayyafullah, itu mengampuni. Allah itu sebab Allah biridha'il khasmi, bi'irdha'il khasmi, dengan ridhonya musuh. Jadi ridhonya musuh ya udah. Ustaz, kata Faiz, Ustaz saya mohon maaf, saya pernah ngerasain sambian Ustaz, saya pernah mencuri sandal sambian Ustaz. Ya udah nggak apa-apa Faiz, saya tuh rela ridho, nggak apa-apa, ya udah, nggak dosa. Berarti Faiz lepas dari akhirat. Fayaudu maka kembali alih kata sambian, fayaudu maka kembali atas alih kata pada sambian, wabalun yaitu akibat, wabaluma itu akibatnya perkara nasab tahu yang intisabkan sampian, yang berkata sampian kepada perkara tersebut ila akikal mukmin. Intisab itu begini, orang umpama mencuri itu
betul ataupun tidak, itu kembali ke sampean nanti. Kalau betul dinamakan rasa ghibah, kalau tidak dinamakan buhtan, tetap dosa, intinya tetap dosa. Ila akhi, kepada saudara sampean, al mukmin yang mukmin, mimma dari perkara laisa yang tidak ada, huwa perkara ada kepada saudara. Kadzalika begitu juga khudda'ul mukminin, penipuan kepada orang mukmin, gitu juga dosa, nggak boleh nipu orang mukmin. Fala takun, maka tidak ada sampean mimman dari orang yukhadi'ullah, yang menipu sampean kepada Allah. Kamu nggak kapan bisa nipu Allah. Mungkin Zaid bisa kamu bohongin, tapi Allah nggak bisa dibohongin. Mungkin Zainab kamu tipu, tapi Allah tidak bisa ditipu oleh sampean. Kedipan sampean Allah mengerti tujuannya, suara hatinya Allah mengerti, detak jantungnya Allah mendengar, apalagi bicara sampean. Makanya yang mau sampean tipu itu siapa? Tetap ada CCTV, konten 24 jam, yaitu pengawasan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya tidak melihat, tapi Allah yang maha melihat. Karena apa yang kalian lakukan di kamar, di pondok-pondok, di kamar putra putri, tapi Allah maha melihat. Apakah kalian tidak malu kepada Allah? Fa innaka, maka sungguhnya sampean, idi dapatkah, apabila berkeyakinan sampean, dalika berkeyakinan dalika kepada menipu Allah, kunta, maka ada sampean nyal jahilin, dari orang-orang bodoh sampean. Oh sampean ketemu dengan wanita berduaan, kita ketemu di sini dan ini aman, tidak pernah aman. Tetap ada Allah yang melihat. Ini aman, enggak bisa pernah aman, enggak bisa aman. Kamu jangan sama makhluk Allah enggak pernah aman sampean. Kamu dari manusia aman, tapi dari malaikat tidak aman. Bukankah malaikat itu makhluk Allah? Jangan kepada Allah, dari makhluk Allah enggak pernah aman. Mungkin di samping sampean ada jin yang melihat sampean, enggak pernah aman kok sampean. Sampai dengan saya enggak pernah aman dari makhluk Allah, apalagi dari Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila sampean berkeyakinan, beriktikad aman, mampu bisa menipu Allah, umpama bagaimanapun sampean tersebut merupakan orang-orang yang bodoh. Makanya semoga kita diberi taufik hidayah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, husnul khatimah, amin Allahumma amin.